Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iswatun Hasanah akan menyertai kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Para siswa sekalian, Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran turun dengan pesan dan ajaran yang bersifat universal. Karena itu, hadis memiliki peranan penting untuk memberikan rincian atau penjelasan. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Materi berikut ini kita akan bersama-sama belajar membaca, mengartikan, dan menjelaskan pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64, serta bagaimana cara menerapkan pesan-pesan mulia tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan mempelajari tentang definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita ikuti materi pembelajaran tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup berikut ini. Kali ini kita akan belajar membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan menerjemahkan perkata dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang, amanu yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'u, dan taatilah ar-rasulah, rasul, wa ulil amri, dan ulil amri, minkum, di antara kamu, fa in tanaza'tum, kemudian kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ilallahi, kepada Allah, warrasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kamu, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kemudian, dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wila, akibatnya. Kemudian kita akan mengartikan secara lengkap Quran Surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita akan belajar membaca Quran Surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan menerjemahkan perkata dari Quran Surat An-Nahl ayat 64. Wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan, alaika, kepadamu, al-kitaba, kitab, illa litubayyina, melainkan agar mereka dapat menjelaskan, lahumu, kepada mereka, alladzi ikhtalafu fih, apa yang mereka perselisihkan, wahudan, serta menjadi petunjuk, warahmatan, rahmat, liqaumin, bagi orang-orang, yu'minuna, yang beriman. Kemudian kita akan mengartikan secara lengkap Quran Surat An-Nahl ayat 64. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qomariyah. 1. Alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah yang jumlahnya 14, yaitu ta, tha, dal, dzal, ra, za, sin, shin, shad, dhad, ta, dha, lam, nun. Ketentuan hukum bacaan alif lam samsiyah yaitu apabila alif lam bertemu salah satu huruf samsiyah di atas, maka lamnya tidak dibaca jelas. Cara membacanya harus dilebur ke dalam huruf sesudahnya. Jadi alif lamnya tidak dibaca sekalipun tulisannya ada. Adapun contoh bacaan al-samsiyah adalah sebagai berikut. 1. Ar-Rasulah, dibaca Ar-Rasul sebab alif lam bertemu huruf ro. 2. An-Nasi, dibaca An-Nas sebab alif lam bertemu huruf nun. 3. As-Somadu, dibaca As-Somad sebab alif lam bertemu huruf shad. 2. Alif lam qomariyah. Alif lam qomariyah adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yang jumlahnya 14, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ketentuan hukum bacaan alif lam qomariyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah di atas, maka lamnya harus dibaca jelas. Cara membacanya sesuai dengan bunyi aslinya atau dibaca dengan jelas dan terang. Adapun contoh bacaan alif lam qomariyah adalah sebagai berikut. 1. Al-Kitabah, dibaca
al-kitaba, sebab alif lam bertemu huruf kaf. 2. Al-yaumi, dibaca al-yaumi, sebab alif lam bertemu huruf ya. 3. Al-khawfi, dibaca al-khawfi, sebab alif lam bertemu huruf kha. Selanjutnya kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita. Orang yang memiliki iman di hati diperintahkan untuk mentaati Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah SAW yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagai orang yang beriman, wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketaatan pada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh menaatinya. Untuk menyempurnakan amanat pada ayat di atas, Muslim harus menaati perintah dengan mengamalkan Al-Quran, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun berat dalam pelaksanaannya. Muslim hendaknya meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemaslahatan dan larangannya untuk menghindarkan kemadharatan. Ajaran dari Rasulullah hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya, sebab Rasulullah diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quran pada manusia. Muslim yang baik, ia menaati ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Berikut kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Pada Quran Surat An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat kebaikan bagi semua orang. Selanjutnya penjelasan tentang hadis sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis dalam ajaran Islam adalah sumber hukum kedua dan pedoman bagi Muslim setelah Al-Quran. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun pengakuan atau takrir. Kita sering mendengar ada kata lain untuk hadis. Di sini akan kita bahas pengertian dari istilah tersebut. Apa sajakah istilah lain dari hadis?
Istilah-istilah lain untuk hadis diantaranya yaitu sunnah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Berikutnya, istilah lain dari hadis adalah khobar. Khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Istilah lainnya yaitu asar. Asar adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, fungsi hadis. 1. Bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal atau yang masih bersifat umum atau global, mutlak, tidak mempunyai batasan, dan umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. 3. Bayan at-tasyri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya seperti zakat fitrah. 4. Bayan an-nasakh. Secara bahasa berarti ibtal, membatalkan, izalah, menghilangkan, tahwil, memindahkan, dan taghyir, mengubah. Bayan an-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Selanjutnya adalah mengamalkan pesan-pesan mulia perintah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan pemimpin-pemimpin kita dalam surat An-Nisa ayat 59, dan Al-Quran menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang dalam surat An-Nahl ayat 64 adalah sebagai berikut. 1. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. 2. Selalu taat kepada Rasul dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. 3. Kita juga harus mentaati pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. 4. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. 5. Senantiasa membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. 6. Mengaji dan mengkaji Al-Quran dan hadis kepada guru. 7. Semangat mendalami hadis dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. 8. Berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Demikianlah kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 7 bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah, Rasulullah, dan para pemimpin kita, serta lebih meningkatkan motivasi kita untuk mendalami Al-Quran dan hadis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.